Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Puji Lestari. Saya dari kelas B9 PGSD semester 4. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi saya, yaitu tentang pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Nah, langsung saja saya akan membahas tentang materi saya, yaitu tentang pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Teman-teman bisa melihat di slide. Nah, di sini pada slide pertama ada pengertian konstruktivisme. Pengertian dari pendekatan pelajaran konstruktivisme atau konstruktivisme itu sendiri. Nah, konstruktivisme merupakan pandangan filsafat yang dikemukakan oleh Giambattista Vico pada tahun 1710. Nah, Vico ini adalah sejarawan yang berkebangsaan Italia yang mengungkapkan filsafatnya dengan menyatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari penciptanya. Nah, selanjutnya Vico juga menjelaskan bahwa mengetahui berarti bagaimana sesuatu itu dibuat atau bagaimana membuat sesuatu. Suparno tahun 1997-24. Nah, ini berarti bahwa seseorang baru mengetahui sesuatu jika ia dapat menjelaskan unsur-unsur apa yang membangun sesuatu tersebut. Selain Vico, ahli lain yang dapat dikategorikan memiliki aliran filsafat adalah Jean Piaget. Nah, menurut Piaget sendiri, tahun 1971, pengetahuan itu akan bermakna bila dicari dan ditemukan sendiri oleh peserta didik, bukan hasil pemberitahuan dari orang lain termasuk dari guru. Nah, selanjutnya Piaget dalam Sanjaya tahun 2007 194 menyatakan bahwa setiap individu berusaha dan mampu mengembangkan pengetahuannya sendiri melalui skema yang ada dalam struktur kognitifnya atau struktur dari pengetahuan peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian skema ini terus-menerus diperbaharui dan diubah melalui proses asimilasi dan akomodasi. Pada proses asimilasi ini, di mana proses kognitif atau proses dari pengetahuan siswa atau peserta didik itu, siswa dapat mengintegrasikan persepsi, konsep, dan juga pengalaman baru siswa tersebut ke dalam skema pola yang sudah ada dalam pikirannya. Dan juga proses akomodasi, di mana proses akomodasi ini terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa tugas guru adalah untuk memotivasi siswa untuk lebih mengembangkan kemampuan skema yang terbentuk dalam pikirannya itu ke dalam proses asimilasi dan proses akomodasi tersebut. Nah, kita lanjutkan pada slide berikutnya, yaitu tentang dampak utama teori Piaget terhadap praktik pembelajaran di ruang kelas. Di antaranya, yang pertama, guru harus berusaha beradaptasi dengan cara berpikir anak. Kenapa guru harus beradaptasi dengan cara berpikir anak? Karena cara berpikir anak itu kan berbeda-beda dan kurang logis atau kurang masuk akal. Nah, dibanding dengan orang dewasa, anak itu lebih gemar untuk melakukan apa yang dia mau. Nah, salah satu cara yaitu menciptakan situasi belajar yang memungkinkan peserta didik. Nah, guru itu harus bisa beradaptasi dengan pikiran anak sehingga proses pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan sempurna. Yang kedua adalah anak belajar paling baik dengan menemukan atau discovery. Nah, anak itu kan pikirannya kan masih pengen, rasanya ingin tahu terus kan. Nah, dampaknya yaitu anak itu harus belajar baik dengan cara menemukan atau discovery ini. Nah, karena itu peran guru di sini merancang tugas yang di dalamnya anak dapat menyelesaikan masalah sendiri. Nah, dan juga guru itu diharapkan dapat memberikan tugas yang dirancang untuk membimbing mereka menemukan dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang ketiga adalah pendidikan bertujuan untuk mengembangkan pemikiran anak. Mengapa pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan pemikiran anak? Nah, anak-anak ketika mencoba memecahkan suatu masalah, penilaian mereka itu lebih penting dari jawabannya. Nah, karena itu penting sekali bagi guru untuk tidak menyalahkan atau tidak menghukum anak itu atas jawaban yang salah, tetapi lebih penting yaitu mengenai penilaian yang mereka miliki untuk memecahkan masalah tersebut, bukan dari jawaban mereka.
Selanjutnya ialah filsafat konstruktivisme beranggapan bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia melalui interaksi dengan objek, interaksi dari fenomena pengalaman, dan juga lingkungan mereka. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Podijadi tahun 2005-70 mengatakan bahwa konstruktivisme bertitik tolak dari pembentukan pengetahuan atau pembentukan dari kognitifnya, dari dekonstruksi pengetahuan atau rekonstruksi dari kognitifnya adalah mengubah pengetahuan yang dimiliki seseorang yang telah dibangun atau dikonstruk sebelumnya, dan perubahan itu sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungannya. Menurut teori konstruktivistik, satu prinsip yang paling utama atau yang paling penting dari psikologi pendidikan adalah guru itu tidak hanya memberikan suatu pengetahuan saja kepada peserta didik, tetapi peserta didik itu harus membangun pengetahuannya sendiri melalui dirinya sendiri. Dalam proses pembelajaran, menurut Trianto tahun 2013, guru agar memberikan kemudahan untuk proses ini dengan cara memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri. Mengajar mereka agar sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Jadi menurut teori konstruktivistik itu satu prinsip yang paling utama dalam psikologi pendidikan itu guru itu tidak hanya memberikan pengetahuannya kepada peserta didik, tetapi peserta didik itu harus dibangun untuk menggali sendiri pengetahuannya tersebut, sehingga peserta didik itu dapat dibekali dari pengetahuan yang ada di dalam dirinya dalam proses pembelajaran. Nah, pandangan dari konstruktivistik ini menghendaki proses belajar bermakna atau meaning learning. Karena pada dasarnya, pendidikan itu adalah sebagai upaya mengembangkan aspek-aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek-aspek dari psikomotorik, dari pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan dari peserta didik atau siswa secara utuh. Nah, peserta didik ini kan memiliki ide, gagasan, dan juga pengetahuan yang berkaitan dengan struktur kognitif yang telah dibangunnya secara awal sebagai bentuk pengorganisasian ide tersebut. Jadi, menurut pandangan konstruktivistik, belajar itu merupakan proses rekonstruksi pengetahuan dalam pikiran peserta didik. Belajar akan bermakna bagi peserta didik apabila suatu materi itu yang dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Apabila materi dan pengetahuan itu tidak saling berkaitan atau tidak sesuai dengan kemampuan dari peserta didik, maka belajar itu hanya pada proses mengingat dan juga menghafal, dan juga merupakan kondisi tersebut kondisi yang kurang kondusif, dan berperan sebagai fasilitator dan juga motivator agar proses pembelajaran akan menjadi lebih baik. Belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang atau yang terdapat dalam struktur kognitif siswa. Nah, kebermaknaan belajar sebagai hasil dari peristiwa mengajar ditandai oleh terjadinya hubungan antara aspek-aspek, antara konsep-konsep, dan juga antara informasi atau situasi baru dengan komponen-komponen yang relevan di dalam struktur kognitif siswa atau di dalam struktur kognitif atau struktur pengetahuan dari siswa tersebut. Nah, dengan demikian proses belajar tidak sekedar menghafal konsep-konsep, menghafal fakta-fakta, tetapi merupakan kegiatan menghubungkan konsep-konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak mudah dilupakan. Nah, maka dari itu, agar terjadinya suatu proses belajar mengajar yang lebih bermakna, maka guru itu harus bisa mempelajari konsep-konsep dari pengetahuan yang baru yang akan diajarkan oleh peserta didik. Nah, dengan kata lain, belajar akan lebih bermakna jika anak atau jika peserta didik itu dapat mengalami secara langsung apa yang dipelajarinya dengan mengaitkan atau lebih mengaktifkan lebih banyak indera daripada hanya mendengar saja.
Dalam hubungannya dengan belajar bermakna, pendekatan konstruktivisme ini lebih mengaitkan tentang upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan cara menggalikan keaktifan siswa atau student center dalam proses belajar mengajar. Di sini ada ahli yang bernama Nur Haidi tahun 2002-10 menyatakan bahwa konstruktivisme mengajarkan bahwa pengetahuan di manusia itu dibangun sedikit demi sedikit. Hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong atau tidak tiba-tiba atau dengan cara mendidik. Selanjutnya yaitu pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Nah, manusia itu harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman yang nyata. Hal ini sesuai dengan pendapat Wiryatmaja tahun 2002 307-308. Nah, proses belajar mengajar ilmu-ilmu sosial akan tangguh apabila melakukan kegiatan aktif seperti yang pertama yaitu belajar mengajar aktif harus disertai dengan berpikir reflektif dan juga pengambilan keputusan selama kegiatan berlangsung karena proses pembelajaran berlangsung dengan cepat dan peristiwa dapat berkembang secara tiba-tiba. Yang kedua adalah melalui proses belajar mengajar aktif, siswa lebih mudah mengembangkan dan memahami pengetahuan baru mereka. Dengan menggunakan proses belajar aktif atau melalui kegiatan belajar mengajar aktif yang aktif, siswa itu lebih mudah mengembangkan dan memahami pengetahuan baru mereka. Yang ketiga adalah proses belajar aktif membangun kebermaknaan pembelajaran yang diperlakukan agar peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan sosialnya atau pengetahuan dari sosial dari diri siswa. Yang keempat adalah peran guru secara bertahap bergeser dari berbagai sumber pengetahuan atau model kepada peranan yang tidak menonjol untuk mendorong siswa agar mandiri dan disiplin. Yang kelima atau yang terakhir adalah proses belajar mengajar ilmu lebih menekankan kepada proses pembelajaran dengan kegiatan aktif di lapangan untuk mempelajari kehidupan nyata dengan menggunakan bahan dan keterampilan yang ada di lapangan. Selanjutnya yaitu Carly tahun 2003-2 menyatakan konstruktivisme adalah salah satu pandangan tentang proses pembelajaran yang menyatakan bahwa dalam proses belajar mengajar, perolehan pengetahuan diawali dengan terjadinya konflik kognitif atau konflik dari pengetahuan siswa itu yang hanya dapat diatasi melalui pengetahuan diri, dan pada akhir proses belajar mengajar, pengetahuan akan dibangun oleh anak melalui pengalamannya dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Untuk dapat terjadinya proses pembelajaran yang berbasis pendekatan konstruktivisme, maka peran guru harus senantiasa memegang prinsip-prinsip pembelajaran sebagaimana disampaikan oleh Suparno tahun 1997-49 bahwa secara garis besar prinsip-prinsip konstruktivisme yang senantiasa diperhatikan ada 4, yaitu yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, baik secara personal maupun secara sosial, baik dari dirinya sendiri maupun dengan lingkungannya atau dari kelompoknya. Yang kedua adalah pengetahuan tidak dipindahkan dari guru ke siswa, kecuali dengan keaktifan siswa sendiri untuk bernalar. Nah, pengetahuan itu kan tadi kan kita udah menjelaskan tentang belajar bermakna. Nah, pengetahuan itu tidak hanya dibangun dari pengetahuan yang dimiliki oleh guru kepada peserta didik, tetapi peserta didik itu harus menggali sendiri pengetahuannya dan nalarnya sendiri dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah siswa aktif mengkonstruksi secara terus-menerus, menggali ilmunya sendiri secara terus-menerus sehingga terjadinya perubahan konsep menuju ke konsep yang lebih perinci. Terjadinya konsep yang lebih luas dan menuju ke konsep yang lebih perinci, lebih utama dan lebih lengkap serta sesuai dengan konsep ilmiah. Yang keempat adalah guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi siswa berjalan mulus atau berjalan dengan lancar dalam menggali suatu pengetahuan tersebut.
Dari pernyataan tersebut, siswa perlu dikondisikan untuk terbiasa memecahkan masalah. Siswa harus mencari atau menemukan hal-hal yang baru yang berguna bagi dirinya dan bergelut dengan gagasan-gagasan. Nah, guru itu tidak akan mampu memberikan semua pengetahuannya kepada siswa, tetapi siswa itu harus secara mandiri atau secara nalarnya sendiri untuk mengetahui pengetahuan dalam proses belajar mengajar. Untuk bagaimana sih kita harus belajar mengajar dengan cara memanfaatkan pengetahuan dari siswa tersebut. Esensi dari teori konstruktivisme bahwa siswa itu harus menemukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke orang lain atau ke situasi lain dan dapat menjadi milik mereka sendiri. Nah, pembelajaran itu harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi atau menjadi proses bukan hanya menerima pengetahuan saja, tetapi dalam proses pembelajaran siswa itu harus membangun sendiri pengetahuan yang mereka miliki melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, jadi esensi dari teori konstruktivisme itu, siswa itu harus menemukan pengetahuannya sendiri dengan cara mereka tuh bernalar secara mandiri untuk memecahkan suatu masalah agar masalah tersebut dapat dipecahkan dengan menggunakan nalarnya sendiri atau menggunakan pemikirannya sendiri. Nah, sehingga tujuan dari pendekatan pembelajaran konstruktivisme ini dapat tercapai dengan baik. Dan siswa pun bisa mendapatkan pengetahuannya sendiri dengan cara mereka sendiri atau dengan cara menggali informasi sendiri dengan bernalarnya dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Nah, apa sih sebenarnya ciri-ciri dari pembelajaran konstruktivisme ini? Nah, model pembelajaran dapat dikategorikan pada pendekatan pembelajaran konstruktivisme apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Nah, salah satu ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran konstruktivisme ini, pengetahuan itu harus dibangun berdasarkan pengalaman dari peserta didik itu sendiri. Nah, setelah peserta didik itu mempunyai pengalaman yang ada dalam proses belajar mengajar, kan peserta didik itu harus pasti mempunyai pengetahuan. Nah, pengetahuan itulah yang dimasukkan dalam ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran konstruktivisme ini. Karena pengetahuan itu telah ditemukan oleh peserta didik dengan menggunakan pengalamannya yang telah lampau atau pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Yang kedua adalah belajar adalah merupakan penafsiran personal tentang dunia. Nah, belajar adalah merupakan penafsiran tentang personal. Personal adalah tentang dirinya sendiri dari peserta didik itu. Nah, belajar yang bermakna itu apabila dia itu lebih mengaitkan kepada mengaktifkan dirinya sendiri untuk menemukan suatu pengetahuan itu, suatu personal atau pengetahuan personal atau pengetahuan individu dari peserta didik itu tersebut. Yang ketiga adalah belajar merupakan proses yang aktif, di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman. Nah, belajar merupakan proses yang aktif. Apabila siswa itu tidak aktif dalam proses belajar mengajar, pastinya siswa itu tidak mempunyai pengetahuan. Nah, apabila yang dibalikan, apabila siswa itu mempunyai proses belajar yang aktif, maka siswa itu pasti mempunyai pengetahuan yang banyak berdasarkan dari pengalamannya sendiri. Yang keempat adalah pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan atau negosiasi makna melalui berbagai informasi atau menyepakati suatu pandangan dalam interaksi atau dalam bersosialisasi atau bekerja sama dengan orang lain. Nah, suatu pengetahuan itu dapat ada apabila siswa itu juga dapat bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama dengan temannya, bekerja sama dengan lingkungannya. Yang kelima adalah belajar harus disituasikan dalam latar atau setting yang realistik, yang nyata. Penilaian itu harus terintegrasi dengan tugas dan bukan merupakan kegiatan yang terpisah. Jadi, belajar itu harus disituasikan dengan settingnya, dengan gaya belajarnya.
yang realistik dan yang nyata, dan tidak secara tidak nyata, tapi itu belajar itu harus dikondisikan dengan setting atau dengan latarnya. Dengan penilaiannya itu harus terintegrasi dengan tugas dan bukan merupakan kegiatan yang berpisah antara tugas dan juga antara belajarnya. Adapun ciri-ciri pendekatan pembelajaran konstruktivisme ini menurut Sirots dalam http www.depdiknas.co.id jurnal 43. Nah, ciri-ciri pembelajaran yang terkonstruktivis adalah meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah menyediakan pengalaman belajar dengan mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa sedemikian rupa sehingga belajar melalui proses pembentukan pengetahuan. Jadi menurut Sirots ini, pengalaman belajar itu harus dikaitkan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Nah, sehingga apabila pengalaman belajar ini dikaitkan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, maka belajar itu harus maka suatu pengetahuan itu dapat dibentuk. Yang kedua adalah menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar. Tidak semua mengerjakan tugas yang sama. Misalnya, suatu masalah dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Nah, menurut Sirot ini menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar. Nah, Sirot ini dia tuh lebih menyediakan kepada berbagai alternatif untuk pengalaman belajar ini. Tidak sama mengerjakan tugas yang sama. Misalnya, suatu masalah dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Yang ketiga adalah mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistik atau dengan pembelajaran yang nyata dan juga relevan dengan melibatkan pengalaman yang konkret, misalnya untuk memahami suatu konsep melalui kenyataan kehidupan sehari-hari. Jadi untuk memecahkan suatu masalah itu, siswa itu harus mempunyai cara-caranya sendiri. Nah, cara-caranya di sini harus melibatkan dengan pengalaman yang konkret dan juga misalnya untuk mengetahui satu konsep melalui kenyataan kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah mengintegrasikan pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya transmisi sosial yang terjadinya interaksi dan kerjasama antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, seseorang dengan orang lain atau dengan lingkungannya. Misalnya interaksi dan kerjasama antara siswa, guru, dan juga siswa-siswa atau teman-teman lainnya. Yang kelima adalah memanfaatkan berbagai media, termasuk komunikasi lisan dan tertulis sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir adalah melibatkan siswa secara emosional dan sosial sehingga menjadi menarik dan siswa mau belajar. Nah, baiklah, mungkin dari sini saja yang dapat saya sampaikan tentang materi saya, yaitu tentang pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang materi saya, yaitu tentang pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Nah, pendekatan konstruktivisme merupakan suatu pembelajaran atau suatu proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan itu disusun di dalam pemikiran siswa atau peserta didik. Nah, suatu pengetahuan tersebut dikembangkan secara aktif oleh peserta didik atau siswanya itu sendiri dan tidak diterima secara pasif oleh lingkungan yang ada di sekitarnya atau dari orang sekitarnya. Baiklah, terima kasih. Jika teman-teman ingin menanyakan yang kurang paham dari materi saya pada hari ini, silahkan bertanya pada sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.